네가 준 보물지도를 파트만은 뭐가 없다. 10%. 독립운동하는데 그 정도 작은 거 아니야? Pilihlah saya menjadi wali kota Busan Hyundai. Saya akan membuat diri saya menjadi kaya, rakyat menjadi miskin, pengemis bertambah banyak, dan angka pengangguran akan bertambah. Film ini mengangkat cerita tentang bagaimana caranya menjadi seorang politikus yang handal dan tahan banting yang akhirnya menjadi wali kota di daerah Busan dengan caranya sendiri. Busan tahun 92. Setelah pemilihan presiden di tahun tersebut baru selesai dilakukan dan yang terpilih adalah Presiden Roh Tae-woo menjadi presiden yang terpilih selanjutnya. Setelah selesai pemilihan presiden, dilakukanlah pemilihan wali kota serentak di seluruh Korea. Dan perkenalkan, Jeon Hae-won, laki-laki yang sudah lama bergelut di dunia perpolitikan Korea. Dan di tahun ini ia akan berencana ingin mencalonkan diri menjadi wali kota di kota Hyundai di daerah Busan. Sebenarnya Jeon Hae-won ini adalah seorang politikus yang biasa-biasa saja, tidak memiliki partai politik, tidak memiliki uang, dan memiliki utang yang banyak, terutama kepada abang-abang koperasi Batam. Hutangnya juga menumpuk dan ia tak mampu membayarnya. Sampai-sampai setiap hari Abang Ucok selalu datang ke rumahnya membawa abang-abang Batak lainnya untuk menagih utangnya. Dan kenapa Jeon sampai saat ini masih bisa bertahan di dunia politik padahal ia miskin dan tidak memiliki power? Karena Jeon ini merupakan bawahan dari seorang yang berpengaruh di Busan yang menjadi suruhan orang tersebut. Dan siapakah orangnya? Mengingat Korea sudah masuk di era pembangunan, pemerintah juga sedang gencar-gencarnya mengadakan pembangunan besar-besaran di seluruh kota di Korea Selatan, terutama kota Busan yang sebentar lagi akan dibangun menjadi kota metropolitan dengan menonjolkan pelabuhan Busan dengan taraf internasional. Dan banyak para pengusaha ingin mendapatkan proyek pembangunan kota Busan ini. Tetapi tidak semudah itu yang mereka bayangkan, karena Busan ini dikuasai oleh salah satu orang yang berpengaruh di kota tersebut, Kwon Sun-tae, salah satu orang yang berpengaruh di kota Busan yang bisa mengendalikan siapa saja yang bisa berkuasa, siapa yang menjadi wali kota, dan siapa yang bisa mengatur uang masuk. Kwon inilah yang menjadi atasan dari Jeon selama ini, yang dia juga sebagai ketua dari Partai Demokrat di kota Busan. Saat itu, seorang pejabat dari pusat datang untuk menemui Kwon untuk membocorkan sebuah perencanaan bahwa Busan akan dibangun menjadi kota metropolitan yang bertujuan agar tender proyek ini akan jatuh ke tangan para pengusaha yang melalui Kwon. Kwon yang seorang berpengaruh di Busan juga ingin mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Untuk memuluskan rencana mendapatkan proyek ini, Kwon harus menempatkan orang kepercayaannya yang mengurus di bidang pemerintahan di dalam pemerintahan kota Hyundai. Mengingat sebentar lagi akan diadakan juga pemilihan calon wali kota Hyundai, maka Kwon akan menjadikan salah satu kandidat pilihannya untuk ikut bertarung di pemilihan wali kota yang akan datang. Orang yang dipilih oleh Kwon adalah bernama Park Yong-sik, pemuda yang belum mengerti tentang politik, mengingat ia juga baru lulus dari Universitas Seoul di bidang ilmu hukum. Memilih Park Yong-sik sebagai calon wali kota yang nantinya Park Yong-sik lah yang akan memuluskan tender proyek dari dalam pemerintahan. Proyek jatuh ke tangan Kwon Sun-tae. Akankah rencana Kwon Tae ini akan berhasil nantinya? Tidak semudah itu Perguso. Jeon yang sudah merasa mantap dengan dirinya akan maju menjadi wali kota berikutnya di pemilihan tahun ini. Ia juga sudah menginformasikan
ke beberapa teman-temannya, ia akan maju untuk pemilu ke-14 ini menjadi wali kota selanjutnya. Dan karena sudah merasa mengabdi lama kepada Kwon, Jeon mendatangi bosnya Kwon Sun-tae untuk minta tolong dan dukungan supaya Jeon dicalonkan dari Partai Demokrat untuk pemilu yang akan datang. Tetapi justru Kwon lebih memilih Park, anak muda yang tidak tahu apa-apa, untuk menjadi calon wali kota berikutnya dari Partai Demokrat. Jeon merasa sedih dan sempat down karena bukan ia yang dipilih oleh Kwon. Kalau begitu, kita akan bertanding di pemilu ke-14 ini. Jeon sakit hati karena Jeon tidak dipilih oleh Kwon. Dan ternyata Jeon lebih memilih untuk melawan Kwon di pemilu 14 ini. Karena kekesalan itu, Jeon mendapatkan informasi bahwa akan dibangunnya Busan menjadi kota metropolitan. Salinan dokumen proposal proyek ia dapatkan dari temannya yang bekerja di pemerintahan bernama Direktur Moon. Foto proposal ia dapatkan. Esoknya, Jeon pergi ke kantor koperasi Bang Ucok untuk meminjam uang lagi sebesar $1 juta untuk dana kampanyenya. Agar Bang Ucok juga percaya kepada Jeon, ia memberikan bukti proposal proyek pembangunan Busan metropolitan dengan nilai valuasi mencapai $500 juta. Si Bang Ucok tertarik dengan planning yang Jeon tawarkan, dan ia berencana akan menghubungkan Jeon dengan tulangnya Bang Ucok untuk mendapatkan pendanaan lebih besar lagi untuk pemilu ini. Dan besoknya bertemulah Jeon dengan Bang Junta. Setelah dijelaskan tentang planning proyek pembangunan Busan metropolitan, dan Jeon menjanjikan proyek akan jatuh ke tangan Bang Juntak, dan akhirnya ia mengiyakan dan memberikan pendanaan $2 juta ke Jeon untuk dana kampanyenya. Kampanye dimulai dan ketua tim sukses yang ditunjuk adalah Bang Ucok. Mereka berkampanye kemana-mana, memberikan program-program ke masyarakat, sampai memberikan uang amplop bawah tangan kepada masyarakat agar nanti memilih Jeon di saat pemilihan. Di media-media juga Jeon mempromosikan dirinya agar dipilih di pemilu 14 nanti. Berkat kerja dan program yang ia tawarkan, Jeon di dalam survei namanya menjadi yang tertinggi dan menjadi calon kuat untuk menjadi wali kota Hyundai berikutnya. Namun Kwon bukan orang bodoh. Ia adalah orang yang berpengaruh di kota Busan. Setelah mendengar bahwa Jeon yang akan menjadi calon kuat untuk wali kota berikutnya, akhirnya Kwon mutar otak lagi. Ia bertemu dengan manajer KPU Hyundai. Di dalam pertemuan dengan manajer KPU, Kwon menyogok agar mau memberikan nomor ID suara untuk pemilihan nanti, dengan diiming-imingi anaknya akan diobati di Amerika dengan biaya yang ditanggung oleh Kwon. Setelah ia memberikan salinan nomor ID kertas suara ke Kwon, ia juga ternyata dibunuh dan dijatuhkan ke laut. Dan itu hanya bohong belaka saja untuk menyelamatkan anak. Manajer KPU berobat ke Amerika, dan tiba saatlah pemilihan wali kota. Kotak suara sudah diisi oleh anak buah Kwon dan didistribusikan ke daerah-daerah, dan akhirnya media televisi menyiarkan Jeon kalah dari Park. Jeon benar-benar menghadapi masalah saat ini dengan dana $2 juta yang harus ia kembalikan ke Bang Juntak. Dan di sisi lain, Kwon bertemu dengan Moon, orang pemerintahan, dan Kwon mengancam juga Moon untuk memberikan tender pembangunan pelabuhan Busan ke Kwon dengan ancaman akan membeberkan semua harta kekayaan Moon ke bagian audit kejaksaan. Moon takut dan mengiyakan, dan akhirnya memberikan tender proyek ke Kwon. Sementara Bang Juntak merasa tertipu oleh keponakannya Bang Ucok, dan Bang Juntak menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Bang Ucok di koperasinya. Dan beruntung Bang Ucok saat itu bisa berhasil kabur dan melarikan diri. Dan di malam hari Bang Ucok mendapatkan Moon. Moon dibawa ke rumah gubuk, diinterogasi untuk mencari tahu siapa dalang di belakang proyek ini. Direktur Moon dihajar oleh Bang Ucok. Direktur Moon masih tetap
tidak mengaku siapa yang melakukannya. Buntut dari semua kekacauan, masalah yang menjadi besar, Jeon tidak mau tinggal diam. Ia juga mencari cara untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang di belakang semua ini. Esoknya, Jeon mengunjungi kantor berita dengan menginformasikan ada sebuah kasus baru. Kasus ini akan ditangani oleh reporter bernama Song, seorang reporter yang sangat adil dan netral. Jeong menginformasikan kepada reporter Song bahwa ada orang yang telah mengamandemen undang-undang dan menyogok para pejabat dengan total dana sogokan sebesar 160 juta dolar agar undang-undang tersebut dirubah di parlemen untuk meluluskan sebuah proyek, terutama pembangunan Busan menjadi kota metropolitan. Song akhirnya mau mengangkat berita ini. Berpindah ke scene lain, saat Bang Juntak mau pulang, tiba-tiba ia dicegat oleh anak buah Bang Ucok dan akhirnya ia dikeroyok oleh Bang Ucok yang keponakannya sendiri karena sudah mencoba membunuh Bang Ucok waktu itu di kantor koperasinya. Akhirnya Bang Ucok mati dengan motif bunuh diri karena kebanyakan minum tuak dan didorong ke situ Gintung. Dan besoknya Kwon membaca berita dari Daily Busan. Daily Busan menulis persis apa yang dilakukan oleh Kwon yang membawa uang cash ke Seoul untuk diberikan ke pejabat tinggi Korea agar masalah ini tidak diperpanjang oleh Daily Busan. Kwon juga menyogok bos Daily Busan agar tidak melanjutkan beritanya, tidak menulis berita tentang proyek kota baru karena bos harian Busan ini menerima sogokan dari Kwon. Akhirnya ia diam. Sang reporter Song mengetahui hal ini dan dia keluar dari Daily Busan saat itu dan ingin mencoba menyelidiki kasus ini dari luar media Daily Busan. Untuk dari bocornya informasi ini ke media, Kwon juga memanggil Direktur Perencanaan Moon untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi ini yang sebenarnya ini telah diskenariokan oleh Jeon. Dan tiba-tiba Jeon sudah ada di dalam rapat di tempatnya Kwon yang saat itu rapat dengan Moon. Rapat selesai, sekarang waktunya Jeon mencoba menegosiasikan dengan Kwon terkait masalah proyek kota baru Busan. Di dalam rapat tersebut Jeon meminta saham kepada Kwon terkait proyek ini. Jeon meminta saham hanya 10% saja, tetapi Kwon bersikeras tidak akan memberikan 1% pun ke Jeon dan justru ia mengancam Jeon untuk membunuhnya. Jeon langsung naik pitam dan marah, langsung pergi tanpa sepatah kata pun kepada Kwon. Kwon menemui bos kejaksaan untuk menyogok lagi dan menyuruh untuk menangkap Bang Ucok atas dugaan pembunuhan Bang Juntak. Jeon juga dipanggil dan dimintai keterangan atas kematian Bang Juntak juga diinterogasi. Dan setelah Bang Ucok dipanggil, Kwon juga ternyata bertemu di ruangan kejaksaan dengan Bang Ucok. Kwon membawa puisi yang mengatakan bahwa Jeon juga akan meninggalkannya jika sudah lolos dari kasus pembunuhan ini dan akan mengorbankan para gangster, terutama Bang Ucok sebagai kambing hitam. Bang Ucok kesal dan berbalik arah menjadi partner dari Kwon untuk menjatuhkan Jeon. Sementara reporter Song menerima telepon dari seseorang dan minta bertemu dengan Song, dan ternyata yang ditemui oleh Song adalah mantan manajer KPU yang bernama Park Sang Nam. Masih ingat dengan Park Sang Nam? Park Sang Nam adalah orang yang pernah memberi nomor ID surat suara ke Kwon dan membunuhnya yang ternyata masih hidup, dan Song akhirnya mewawancarainya. Dan reporter Song menginformasikan juga ke Jeon bahwa pemilu yang membuat Jeon kalah saat itu ternyata sudah disetting oleh Kwon. Dan Park Sam-nam saat ini bersembunyi di rumah Jeon untuk menyembunyikan identitasnya. Dan Jeon bersama reporter Song berencana akan mengadakan konferensi pers dengan mengundang semua media yang ada di Hyundai Busan untuk mengungkap semua kejahatan yang dilakukan oleh Kwon. Skenario juga sudah ditulis oleh Song agar nanti tinggal dibacakan oleh Park Sang-nam saat konferensi pers
First berjalan. Semuanya sudah sesuai dengan rencana dan sementara Jeon pergi ke rumah Kwon untuk melakukan negosiasi lagi dengan menunjukkan foto Park Sang-nam kepada Kwon dan mengancam Kwon untuk menegosiasi ulang lagi. Dan esok pagi Jeon, Bang Ucok dan Park Sang-nam bersiap-siap untuk pergi ke acara konferensi pers yang sudah disiapkan oleh reporter. Saat konferensi pers, bukan Park Sang-nam yang datang, melainkan direktur perencanaan Moon. Di dalam konferensi pers mengatakan bahwa ia diserang oleh para mafia dan para mafia yang mencoba membocorkan dokumen proyek kota baru yang di antara para mafia saling berkelahi dan sampai terbunuhnya Bang Juntak. Semua ini dilakukan oleh Bang Ucok. Jadi seakan-akan Bang Ucok lah yang menjadi dalang semuanya. Sementara reporter Song bingung kenapa Jeon dan Park Sam-nam belum sampai. Dia mencoba menghubungi berkali-kali dan tidak diangkat. Dan ternyata itu Jeon dan Park Sam-nam disandra oleh Bang Ucok di pelabuhan Busan. Dan Park Sam-nam dimasukkan ke dalam tong besar dan disemen di dalamnya. Setelah itu baru dibuang ke dasar laut. Sementara Jeon diikat di dalam mobil dan reporter Song diamankan oleh orang yang tidak dikenal dan dibawa keluar dari area konferensi pers. Tanpa disadari oleh Bang Ut, dia dipukul dari belakang oleh anak buahnya sendiri, langsung pingsan dan terbalik. Ia sekarang yang diikat di dalam mobil. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata di dalam rapat yang dilakukan oleh Jeon dengan Kwon secara empat mata, ternyata ini semua telah direncanakan oleh mereka berdua, bahwa di dalam pertemuan mereka sebelumnya Kwon setuju Jeon akan mendapatkan 10% saham pembangunan kota baru dan ia juga akan dicalonkan oleh Kwon dari Partai Demokrat untuk pemilihan berikutnya. Dan ternyata Bang Ucok, Park Sam-nam dan reporter Song sebenarnya hanya korban yang masuk dalam skenario mereka berdua yang menjadi kambing hitam di dalam masalah ini. Dan 9 bulan kemudian Jeon dan Kwon akhirnya. Inilah bukti sebuah politik. Jika digunakan dengan baik tidak akan menang, tapi dilakukan dengan kotor akan menjadi seorang penguasa dan pemimpin. Dan memang perlu tanda tangan atau perjanjian dengan iblis. Terima kasih sudah menonton cerita film NSTV. Film apa lagi yang akan kita bahas? Please komen ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.